Selamat datang di JSL Bejo Shop. Berikut ini ada tutorial yang kita tunggu-tunggu, yaitu thermocontroller ya. Jadi thermocontroller PID yang outputnya adalah 0 sampai 10 volt DC. Jadi ini nanti kita akan aplikasikan di inverter ya, yang biasanya outputnya 420 mA ya, tapi ini outputnya 0 sampai 10 volt DC. Oke, kita akan coba. Jadi ini kita jual di JSL Bejo Shop dan toko teknik pintar ya, tipenya ini ya, outputnya 0 sampai 10 volt DC. Oke, kita akan coba ya. Jadi tegangannya di 220, jadi menggunakan tegangan 220 ya, diingat ya, di terminal 1 dan 2, terminal 1 dan 2. Oke, geser dikit. Ini terminal 1 dan 2. Kemudian ini contoh PT100 yang kami jual juga, kecil ya PT100 nya. Ini cukup murah, jadi bisa dilihat di toko JSL Bejo Shop dan toko teknik pintar. Kita akan lihat. Jadi PT100 ini kabelnya ada 3. Jadi ya ada 3 ya, bukan 2. Kalau yang 2 itu thermocouple tipe K biasanya, itu lebih murah, tetapi tipe K thermocouple itu range-nya terlalu besar sampai 1200 derajat, sehingga untuk temperatur ruang sebaiknya rekomendasinya adalah menggunakan PT100 ya. Kalau temperatur ruang, misalnya ini aplikasinya nanti untuk otomatisasi kandang ayam misalnya ya, yang temperaturnya biar dikontrol. Nah, itu harus menggunakan PT100, tidak bisa menggunakan thermocouple tipe K ya, itu akan range-nya terlalu tinggi. Oke, jadi ini nggak terlalu mahal ya. Sensornya kita jual, sensornya masuk ke angka ini ya, kelihatan ya, 8, 9, 10 ya, 8, 9, 10. 8 nya yang warna merah, 9, 10 nya bebas warna biru. Thermocontrol ini defaultnya adalah menggunakan tipe sensor thermocouple tipe K. Nah, nanti kita akan setting ya, kita akan setting. Oke, udah. Kemudian kita akan sambung, kita menggunakan multi tester ya, supaya tahu outputnya, supaya jelas outputnya. Jadi ini outputnya ada di 4 plus 5 minus, 4 nya ini plus, 5 minus ya. Oke, kita akan sambung dengan multi tester. Nanti kita akan lihat apakah betul outputnya 0 sampai 10 volt, karena ini penting ya, kalau beli kontrol harus dipastikan. Oke, sudah, kita akan nyalakan. Oke, kita akan nyalakan. Nah, ini tampilan awalnya ya, jadi saya matikan dulu. Kelihatan nih tampilan awalnya adalah nih 1200 ya, berarti ini menggunakan setting tipe ini
tipenya ini ya, tipe K. Jadi tipe K nanti kita akan ubah menjadi PT100 di sini. Ya. Nah, saya sudah buatkan summary-nya. Jadi nanti kita akan ubah dari SL1 dari tipe 00 tipe K menjadi 100 ya. Oke. Ini masih tipe K. Nah, ini sudah outputnya sudah 10 volt ya. Ini 9,95 sebetulnya 10 volt ya. Oke, kita akan cek dulu. Kita akan setnya gampang, tekan set sama ini berbarengan sekian detik. Nah, COD kita akan klik lagi set SL1 ya, SL1 ini kan 0000 ya, 00-nya 4 ya, kita akan ubah menjadi 1000. Jadi kita geser ya, kita naikkan. Nah, ini sudah PT100. Kita tekan lagi, tekan lama. Nah, ini sudah bergerak ke PT100. Nah, ya, ini udah menggunakan PT100 nih. Ini udah sensornya udah PT100. Oke. Nah, setelah itu ada yang perlu kita ubah juga. Kalau kondisi yang settingan pabrik itu adalah heating. Jadi heating itu kalau kurang panas dia ini akan menyalakan jadi heating. Nah, sedangkan untuk aplikasinya misalnya untuk pendingin ruangan, misalnya kayak kita bicara kontrol di kandang ayam misalnya, kita harus ubah menjadi cooling ya. Nah, untuk menjadi cooling ini gampang, nanti masuknya ke SL6 ya. SL6 heating itu 0101, kita akan ganti menjadi 0100. Ini cooling ya. Ini masih heating, kita tekan. Nah, COD kita cek lagi SL1, SL2, SL3, SL4, SL5, SL6. Nah, SL6 ini 0101 itu heating. Jadi kalau heating itu artinya butuh pemanas. Misalnya untuk pemanas ruangan berarti sistemnya heating. Tapi kalau untuk pendingin ruangan berarti sistemnya cooling. Nah, kalau ini dalam hal ini kita akan buat untuk pendingin ruangan. Jadi kalau pendingin ruangan diubah menjadi 0100. Ini nanti kita ulang lagi ya. Dia berubah lagi. Oke, kita SL1 2 3 4 5 6 jadi 0100 ini. Nah, ini udah, tekan lama, balik. Nah, ini sudah heating, itu sudah cooling, dalam posisi cooling dan sudah menggunakan PT100. Nah, ini contohnya ya, outputnya ya. Kenapa? Karena settingnya di 13,1, temperaturnya sekarang 27,4. Coba kita set ya, misalnya kita naikkan menjadi 27,5 misalnya. Apakah berubah? Ya. Ya. Gampang ya nyeting nyeting temperatur settingnya. Tinggal tekan set, tekan ini. Nah, oke, kita akan coba menjadi 28. Apakah mau 0? Oke ya, tekan set. Nah, 0 ini ya, dia balik ke 0. Oke, ini sudah nggak keluar outputnya. Kita coba turunkan lagi menjadi deket-deket ya. Apakah bisa? Nah ini 98 ini outputnya keluar. Nanti karena nanti dingin dia akan berkurang ya. Oke,
Kita akan coba di sensornya ini, ya. Kita akan dia akan setelah hampir sama, nanti pelan-pelan dia akan menyesuaikan, ya. Jadi ini udah mulai turun. Nanti kita akan aplikasikan di fan. Jadi kita akan aplikasi turun ya dia ya. Kita aplikasikan di inverter yang menggerakkan fan ya. Jadi itu bisa ketahuan frekuensinya akan sesuai kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan. Nah, ini udah 26, artinya dia udah kembali ke 0 ya. Seperti itu teman-teman. Nanti setelah ini saya akan sambungkan ke inverter dan fan. Oke, kita tunggu. Oke, kita lanjutkan tadi. Jadi saya akan coba dengan tipe inverter yang model AT1 ya, AT1 dan AT4 nanti yang inputnya adalah 0 sampai 10 volt DC ya. Jadi kalau yang video sebelumnya kita menggunakan 420 mA, kali ini kita menggunakan 010 volt DC karena tipe ini, tipe AT1 dan AT4 tidak ada fasilitas untuk input 0 sampai 10 volt. Jadi untuk input 4 sampai 20 mA, adanya 0 sampai 10 volt ya. Jadi ini kita khusus buat untuk inverter jenis ini, dan ini banyak dipakai oleh teman-teman. Oke. Nah, biasanya kalau beli inverter ini defaultnya adalah seperti ini. Jadi setting pabrik diputar-putar gini, dinyalakan ya. Ini fan-nya nyala ya. Dimatikan. Nah, kalau seperti ini belum bisa dikontrol secara otomatis oleh controller ini. Kita harus ubah juga ya. Kita akan ubah. Sebelumnya kita akan sambungkan dulu outputnya. Jadi kalau ini saya matikan dulu ya. Ini adalah masuknya ke VI1 ya, ke VI1 ini ya, VI1, dan satunya lagi groundnya adalah comnya di ujung sini. Ya, jadi ini com itu negatifnya, VI1 adalah plusnya ya. Nih teman-teman. Oke. Kemudian kita masukkan ke sini. Ini tadi plusnya adalah 4. Minusnya adalah 5. Comnya 4 ya. Comnya 5, plusnya di comnya 5 minus ya. Ini terlalu disempet. Terlalu lebar, jadi nggak bisa masuk.
Mohon maaf ya, saya matikan dulu. Oke, kita sambung lagi. Jadi ada kesulitan. Ya, kita sambung. Oke. Jadi saya ulangi, di 5-nya masuk COM, 4-nya masuk VI1. Oke. Udah ya. Seperti ini. Oke, kita akan tes. Kita akan nyalakan controllernya dulu, nggak apa-apa, barengan juga nggak masalah, kita nyalakan. Nggak. Oke, ini controllernya. Nah ini belum bisa jalan ya, jalannya masih di sini. Kita harus ubah ya, tadi kita harus ubah ya, defaultnya kan seperti ini, kita harus ubah settingnya. Di inverternya adalah kita bicara di P10 program ya, P10 tekan function, kita masuk ke 2 ya, external analog signal. Oke, kita enter. P11 kita enter lagi, ini 0 ya, 0. Start stopnya kalau mau ngubah pakai external switch bisa diubah menjadi kedua, atau tetap start stopnya di sini. Kita start stopnya di sini aja ya. Jadi ini, nah sekarang udah, ini sudah nggak bisa di setting, tetapi di settingnya di sini ya. Ini ya, kita bisa lihat ya, kita belum nyalakan tapi kita coba mainkan di sini. Kita setting supaya lebih ini, jadi kita turunkan menjadi, nah ini ya, muncul. Jadi ini muncul ya, itu ya, frekuensinya udah berubah nih ya. Jadi kita coba on kan, berputar. Kemudian ini ibaratnya apa namanya, pendinginan. Bentar ya, kita coba. Nah ini, jadi turun dia, turun ya, turun jadi 0. Kita coba turunkan lagi, deket-deket ya. Nah dia nyala lagi, nah, 25 Hz, 30 Hz ya. Jadi nanti kalau udah dingin dia akan turun lagi 30 Hz. Nah 0 lagi ya. Kita coba turunkan lagi. Nah dia di 27 ini ya. Jadi ini bisa diatur frekuensinya, juga bisa diatur frekuensinya minimalnya, misalnya 10 Hz juga bisa ya. Nah, tergantung dari settingnya dari inverter ya. Nah ini sudah bisa otomatis, bisa naik turun ya, bisa 42. Nah kalau mau ngubah frekuensinya, misalnya minimal frekuensi, bisa aja kita ubah di sini, kita ubah di P07 ya. Ini settingnya P07 adalah 0. Kita misalnya mau naikkan jadi 10, berarti minimalnya 10. Demikian juga maksimalnya misalnya
maksimalnya 65 Hz juga bisa, tapi ini kita buat 50. Jadi kita bisa mainkan P06 untuk maksimumnya dan P07 untuk minimumnya. Jadi misalnya nggak sampai harus 0 frekuensinya 0 ya, bisa kita gunakan settingnya itu. Ini seperti ini ya, ini sudah otomatis ya. Jadi ini sensor harus kita dekatkan di suhu yang memang kita akan set. Jadi ini ada dratnya bisa disambung dengan aluminium ya, supaya bisa lebih bagus, atau dibiarkan begini aja juga nggak masalah ya. Jadi ini seperti ini sudah bisa. Coba ya kita misalnya turunkan sampai jauh, apakah bisa 50 Hz? Bisa ya, sampai 50 Hz ya. Ya udah maksimum misalnya ya. Kita turun ini lagi supaya lebih mendekati. Nah ini, jadi itu teman-teman, jadi ini bisa diaplikasikan juga untuk apapun ya kontrolernya ini. Dan untuk inverter yang jenis AT1 dan AT4 ya, kita coba turunin lagi supaya bisa diaplikasikan di sini ya. Jadi ini sudah bisa regulated pendinginannya ya. Dengan ini mudah sekali, kita tidak perlu menggunakan kontrol yang mahal, tetapi menggunakan kontrol yang kita jual udah bisa menggunakan sistem otomatisasi untuk temperatur dan humidity ya. Untuk misalnya kandang ayam ataupun yang lain itu yang butuh temperatur dan suhu atau temperatur atau humidity yang dibuat stabil gitu ya. Ini teman-teman. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk YouTube kami, Jasa Bejo Shop. Jangan lupa juga belanja di tempat kami. Terima kasih.